gitu. Gantung banget. Nah, episode 11 kemarin udah jelas buat banyak fans dari Solo Leveling mengamuk. Bagaimana tidak, pas Mamang Jinwo OTW buat ratain musuh, episodenya malah habis. Ya tapi tenang, kita punya obatnya buat kamu sekarang karena kita bakal ngebahas spoiler episode 12 dari Solo Leveling. Setelah para hunter Korea mengalami kekalahan besar dan hunter Jepang ingin kabur karena sudah membuat Korea melemah, Goto Ryuji dan kawanannya mendapatkan kejutan yang tak terduga. Monster yang telah menghancurkan para hunter Korea kini berdiri tepat di hadapan mereka. Dengan percaya diri, Goto Ryuji mengklaim dirinya sebagai Raja Manusia. Tapi dalam sekejap, Raja Semut membuktikan bahwa klaim itu hanyalah lelucon. So powerful. Goto Ryuji pun tamat. Di tengah situasi yang semakin parah, para hunter Korea yang tersisa berada dalam kondisi kritis. Mereka kelelahan, terluka, dan kini dikepung oleh pasukan semut dalam jumlah yang mustahil untuk ditaklukkan. Namun di saat-saat terakhir, sebuah harapan muncul. Is that Dark Soldier? Bayangan Sung Jinwo muncul di hadapan mereka dan memberikan laporan kepada tuannya. Melihat situasi yang terjadi, Jinwo tahu bahwa sudah waktunya ia turun tangan secara langsung. Dengan Shadow Exchange, dia bersiap untuk terlibat dalam raid Pulau Jeju. Exchange. Seluruh kekacauan ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Semua orang menyaksikan bagaimana pasukan Korea dihancurkan dan mereka hanya bisa menunggu dalam ketakutan. Namun, tiba-tiba siaran ini berubah menjadi heboh. Sosok pasukan bayangan Sung Jinwo muncul di layar. Kini seluruh beban raid Pulau Jeju ada di pundak satu orang, Sung Jinwo. Pertempuran besar pun dimulai. Di satu sisi ada lautan pasukan semut yang haus darah. Di sisi lain, pasukan bayangan Jinwo yang siap bertarung tanpa rasa takut. Dengan Igris, Pang, dan Iron di sisinya, Jinwo maju menerjang musuh. Iron. Sementara itu, Tas tetap berada di belakang untuk melindungi para hunter yang terluka. Dalam sekejap, Jinwo membalikkan keadaan. Dia tidak hanya bertarung dengan pasukannya, tetapi juga membangkitkan setiap semut yang dia kalahkan, menjadikannya bagian dari pasukan bayangannya. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menguasai pertempuran. Setelah situasi mulai terkendali, Jinwo memberikan potion kepada para hunter yang tersisa, menyembuhkan luka-luka mereka. Namun, ada satu masalah. Shahain berada dalam kondisi kritis dan tidak ada yang bisa memastikan apakah ia akan selamat. Di tengah ketegangan tersebut, suasana tiba-tiba membeku. Sebuah kehadiran yang luar biasa kuat muncul. Raja Semut akhirnya menunjukkan dirinya. Seluruh dunia menahan napas. Inilah momen yang paling ditunggu dalam raid Pulau Jeju. Sung Jinwo versus Raja Semut. Pertarungan yang akan menentukan segalanya. Are you the king of the humans? A talking insect, eh? Seluruh kekacauan yang terjadi tidak hanya diketahui oleh pihak Korea. Hal itu juga sampai ke asosiasi hunter Jepang. Kepanikan pun melanda mereka. Goto Ryuji, hunter rank S terkuat Jepang, telah gugur. Namun, kepanikan semakin memuncak saat mereka menyadari bahwa monster semut yang mengalahkan Ryuji itu kini justru bertarung melawan seorang hunter yang asing bagi mereka. Di sisi lain, Korea Selatan, semua orang dikejutkan oleh perkembangan ini. Tapi, di antara mereka yang paling senang tentu saja Go Gun-hye. Baginya ini adalah pertanda bahwa Sung Jinwo telah tiba.
Pertarungan antara Jinwo dan Raja Semut akhirnya dimulai. Jinwo menerima pukulan yang keras, bahkan membuat para hunter Korea terhempas. Raja Semut sesaat merasa telah menang, tetapi ternyata Jinwo masih bisa berdiri dengan kokoh. Dengan skill Dominator Touch, dia memaksa Raja Semut berlutut sebelum melayangkan bogem mentah ke wajah lawannya. Namun, pukulan itu tampaknya tak berpengaruh karena exoskeleton keras yang melindungi tubuh Raja Semut. Meski begitu, Jinwo tetap unggul. Setiap kali Raja Semut mencoba menyerang, Jinwo dengan mudah melancarkan pukulan balik. Keduanya bertarung dalam duel tangan kosong yang spektakuler. Dalam pertempuran pukulan yang brutal, keduanya terpental, tapi Jinwo yang lebih dulu bangkit langsung memberikan serangan telak ke lawannya. Terdesak, Raja Semut mengeluarkan senjata terakhirnya. Lidahnya berubah menjadi belati beracun yang mematikan. Dengan keyakinan penuh, Raja Semut mencoba melancarkan serangan akhir. Tapi ada satu masalah besar bagi dirinya. Racunnya sama sekali tidak terpengaruh pada Jinwo. Dengan cepat, Jinwo kembali mendaratkan pukulan kuat ke tubuh Raja Semut. Pertarungan 1 lawan 1 ini jelas menguntungkan Jinwo. Namun di sisi lain, Cha-Hae-in yang terluka parah masih membutuhkan pertolongan segera. Jinwo pun harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Menyadari situasi semakin buruk, Raja Semut mengubah strateginya. Dia mengeluarkan sayapnya dan meningkatkan kecepatannya ke level maksimum. Pertarungan kini berubah menjadi duel kecepatan. Jinwo segera menghunus daggernya untuk menghadapi perubahan gaya bertarung dari Raja Semut. Pertarungan mereka berdua pun kembali dimulai. Strategi Raja Semut ternyata tidak cukup efektif. Seiring berjalannya waktu, kecepatannya justru berkurang sementara Jinwo semakin tampil dominan. Serangan critical hit miliknya pun berevolusi menjadi critical chain. Setiap langkah yang diambil Raja Semut langsung disambut dengan rentetan serangan kritikal dari Jinwo. Merasa terpojok, Raja Semut mengeluarkan kartu terakhirnya. Ia memerintahkan seluruh pasukan semut yang tersisa untuk menyerbu Jinwo. Tapi tentu saja ini sama sekali bukan masalah. Dengan tenang, Jinwo membangkitkan seluruh pasukan bayangannya. Perang besar pun langsung dimulai. Pasukan Jinwo dengan mudah menekan kawanan semut. Namun segalanya menjadi lebih brutal saat Jinwo memanggil Tusk. Dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa dan mantra api yang dahsyat, Tusk meluluh lantahkan ratusan semut dalam sekejap. Para hunter rank S yang menyaksikan pemandangan ini hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang hunter sendirian menghabisi monster rank S, lalu membantai ribuan pasukan tanpa bantuan siapapun. Di sisi lain, Raja Semut yang mulai terpojok menyadari bahwa ajalnya hanya tinggal menunggu waktu. Naluri alaminya sebagai predator kini berbalik. Dia bukan lagi pemburu, melainkan mangsa yang tak berdaya. Dalam keputusan yang cepat, dia memilih untuk menyembuhkan diri dan melarikan diri dari pertempuran. Namun, Jinwo tak akan membiarkannya begitu saja. Dengan skill Dominator Touch, ia menghentikan pergerakan Raja Semut, menjatuhkannya ke tanah tanpa daya, dan dalam satu serangan mematikan, Critical Chain, Jinwo mengakhiri perjalanan Raja Semut. Teror yang selama ini ditimbulkan oleh Raja Semut akhirnya berakhir. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, masalah lain masih tersisa. Baek Yunho mengingatkan Jinwo tentang kondisi Cha-Hae-in, hunter rank S yang kini berada di ambang kematian. Tanpa banyak pilihan, Jinwo memutuskan untuk mengambil jalan yang tabu. Ia mencari tubuh Min Byung-gu dan mencoba Shadow Extraction. Sebuah teknik yang belum pernah dicobanya dalam kondisi seperti ini. Sayangnya, upayanya gagal. Min Byung-gu seolah menolak kebangkitannya sebagai Shadow. Jinwo akhirnya menerima kenyataan bahwa yang terpenting adalah mereka yang masih hidup. Baek Yunho yang berada di sana pun mulai menyadari sesuatu, bahwa kekuatan Jinwo bukan hanya sebatas membunuh atau bertahan hidup, tetapi juga bisa mengendalikan kematian. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, terutama Min Byung-gu adalah sahabatnya.
Kekuatan Sung Jinwo yang sebenarnya kini terungkap di depan para hunter yang hadir. Di tengah keterjutan mereka, Shadow Min Byung-gu tiba-tiba bertindak tanpa perintah. Dengan inisiatifnya sendiri, ia menyembuhkan Cha Ha-in, memperlihatkan sisi baiknya meskipun kini dia bukan lagi manusia. Namun, Baek Yun Ho yang mengenalnya dengan baik merasakan kesedihan yang mendalam. Min Byung-gu yang berdiri di hadapannya bukan lagi sahabat yang dia kenal. Jinwo pun menyadari bahwa apa yang dia lakukan mungkin menyakitkan bagi banyak orang. Untuk menghormati Min Byung-gu, ia memutuskan untuk menghilangkan bayangannya. Sebelum menghilang sepenuhnya, Shadow Min Byung-gu tersenyum ke arah sahabatnya, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Kabar tentang aksi luar biasa Sung Jinwo tidak hanya mengguncang Korea dan Jepang, tetapi juga sampai ke telinga Asosiasi Hunter Amerika. Mereka yang sebelumnya telah merekrut Hwang Dong-su, kini mulai menyusun rencana baru untuk membawa Sung Jinwo ke pihak mereka. Setelah memastikan keamanan pasukan Korea di sarang semut, Jinwo memanggil Kaisel dan kembali ke sarang semut. Kali ini misinya jelas, menghancurkan semua telur semut yang tersisa. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, Jinwo mencoba mengayunkannya untuk pertama kali. Dalam tiap tebasan yang dia lakukan, energi listrik yang dihasilkan pedang itu langsung menghanguskan seluruh telur di sekitarnya. Dengan mudah, level Jinwo melonjak hingga level 100. Tapi, masih ada satu hal yang tersisa, Shadow Extraction Raja Semut. Saat mencoba melakukannya, Jinwo merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah kegelapan di sekelilingnya semakin pekat. Merasa upayanya gagal, Jinwo bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba bayangan Raja Semut muncul di hadapannya. Arise. Why is it so dark? I can't feel anything. For a second, I thought I'd failed. Tapi, ini bukan bayangan biasa. Dengan level yang tidak masuk akal, ia bukan hanya sekedar prajurit, melainkan jenderal. Raja Semut bukanlah bayangan biasa begitu ia dibangkitkan. Ia langsung mampu berkomunikasi dengan Jinwo dengan lancar, bahkan meminta sebuah nama secara langsung. Please, my king, give me a name. Jinwo pun memberinya nama Biru, shadow pertama yang menerima pangkat jenderal dalam pasukan bayangannya. I'm the one who killed you. Do you still wish to follow my lead? I was not killed by you, brother. Through your powers, I was reborn, master. Beru. Your name is Beru. I shall follow you for the rest of eternity. Namun selain Biru, Jinwo juga membangkitkan Ratu Semut dengan pangkat yang sama. Sayangnya meskipun telah menjadi Shadow, Ratu Semut masih memiliki kendali atas pasukan semut yang tersisa, yang berpotensi mengacaukan koordinasi mereka. Biru menjelaskan bahwa Ratu Semut tidak bisa dimanfaatkan karena tanpa tubuh fisik, dia tidak bisa lagi bertelur. Menyadari hal itu, Jinwo akhirnya membatalkan kebangkitan Ratu Semut. Setelah Jinwo bertanya kepada Biru mengenai jumlah pasukan semut yang masih hidup, Biru memperkirakan bahwa sekitar 4.000 semut berhasil bertahan dan kini telah berpencar ke berbagai arah. Jinwo sadar bahwa memburu mereka satu persatu akan sangat sulit dan memakan waktu lama. Karena itu, ia memberi tantangan kepada Biru untuk menghabisi seluruh pasukan Raja Semut yang tersisa. Tanpa ragu dan dalam sekejap mata, Biru melesat ke medan perang, siap melaksanakan perintah tuannya. Setelah pertempuran di Pulau Jeju berakhir, perhatian kini tertuju pada Sung Jinwo, pria yang secara tidak langsung menyelesaikan raid Pulau Jeju. Namanya menggema di seluruh komunitas, termasuk antara para hunter terkuat dunia. Salah satunya adalah hunter terkuat Cina yang dengan satu tebasan mampu menumpas ratusan semut.
Sementara itu, Thomas Andre, ketua Guild Scavenger, mulai memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dia mengisyaratkan bahwa jika Huang Dongsu ingin membalas dendam pada Sung Jinwo, maka ia tidak akan tinggal diam. Hal ini menandakan potensi konflik besar yang bisa terjadi di masa depan. 3 hari setelah raid di Pulau Jeju, keadaan mulai membaik. Para hunter rank A ditugaskan untuk menyisir pulau dan mengumpulkan batu sihir yang akan digunakan dalam proyek pembangunan kembali Pulau Jeju. Namun di tengah pencarian tersebut, mereka justru menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di dalam reruntuhan itu, mereka menemukan 2 sosok asing, monster yang belum pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Makhluk-makhluk ini bukan sekedar monster biasa. Mereka memiliki kemampuan yang menakutkan, membuka gate sesuka hati dan memburu seseorang di Korea. Kehadiran 2 entitas misterius ini menandakan satu hal, krisis baru telah dimulai. Setelah raid Pulau Jeju selesai, sebuah upacara penghormatan dilakukan untuk semua orang yang telah gugur. Pria yang menjadi pusat dari seluruh kejadian ini, yaitu Sung Jinwo, juga ada di sana. Jinwo jelas menjadi pusat pembicaraan semua orang. Tidak sedikit yang memuji karena dirinya bisa dibilang menyelesaikan raid Pulau Jeju seorang diri. Tapi tidak sedikit juga yang menghujat pria ini karena terlambat terlibat dalam raid Pulau Jeju. Setelah upacara penghormatan selesai, Jinwo bertemu dengan Go Gun-hye. Mereka membicarakan tentang niat Sung Jinwo untuk membentuk sebuah guild sendiri. Hal ini tentu disetujui oleh pimpinan Asosiasi Hunter Korea. Keduanya juga membicarakan tentang para hunter yang diserang di Pulau Jeju dan kehilangan ingatan mereka. Hal ini tentu membingungkan, tapi tidak bisa menjadi prioritas utama. Setelah semuanya selesai, Go Gun-hye pun undur diri karena urusan asosiasi yang akan dilakukan. Saat akan menuju mobilnya, Jinwo ditemui oleh agen Amerika, Adam White. Adam datang untuk memberikan informasi super rahasia milik Amerika. Hal ini katanya cuma diberikan pada orang spesial. Jinwo tentu tidak langsung sepakat karena informasi tersebut bisa palsu. Namun Adam meyakinkan Jinwo untuk mengikutinya ke suatu tempat di mana Jinwo bisa bertemu dengan awakener spesial yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Hal ini tentu membuat Jinwo penasaran karena selama ini Jinwo merasa kalau sistem pertumbuhan hunter hanya bisa dilakukan olehnya. Saat sampai di lokasi yang mereka tuju, Jinwo terkaget karena dirinya malah disodorkan dokumen kepindahan warga negara. Seperti yang diketahui sebelumnya, setelah kemampuan Jinwo terekspos saat raid Pulau Jeju, Amerika memang ingin merekrut Sung Jinwo. Jinwo tentu tidak peduli dan menagih pertemuan dengan awakener yang dijanjikan padanya. Tidak butuh waktu lama, Jinwo terkejut dengan kehadiran seorang wanita di sana. Dengan pertemuan Jinwo bersama player paling rahasia milik Amerika, akhirnya sampai sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Obrolan Isekai.